Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat pouch dengan motif yang cantik seperti ini. Pouch cantik ini motifnya sama bagian depan dan belakang loh. Bisa kita gunakan untuk dompet maupun tempat make up. Sudah pada penasaran bagaimana cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan juga subscribe channel kami. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami, oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat dompet ini. Untuk benang, di sini saya menggunakan benang polyester yang small ply. Kita siapkan dua warna, saya pakai warna biru muda dan abu-abu tua. Untuk hakpennya, kita akan menggunakan ukuran 3/0. Lalu kita siapkan juga gunting, korek api, meteran, jarum kristik, dan penanda. Kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Langkah pertama, kita akan buat alas berbentuk persegi panjang. Saya menggunakan benang yang warna abu-abu tua. Kita buat simpul. Lalu tambahkan 39 rantai. Saya sudah selesai membuat 39 rantai. Selanjutnya kita akan membuat 39 SC. Jadi kita tambahkan dulu satu rantai tambahan dan buat SC mulai dari lubang yang ini. 2 serat kita jadikan satu. Kita isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Saya sudah selesai membuat 39 SC. Selanjutnya kita akan membuat 39 SC ini bolak-balik sebanyak 9 baris. Caranya, kita buat satu rantai, balik. Kita buat SC mulai dari lubang yang pertama. Lalu isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Kita lakukan cara yang sama hingga mendapatkan 9 baris. Nah, ini dia hasil jadinya setelah kita membuat 39 SC sebanyak 9 baris. Selanjutnya kita akan membuat SC keliling. Caranya, kita buat satu rantai dulu, lalu balik. Di bagian sisi panjang ini kita buat 39 SC. Kita pasangkan penanda untuk memudahkan penghitungan. Setelah membuat 39 SC untuk sisi panjang, selanjutnya kita akan membuat 9 SC di sisi lebar. Yang pertama kita masuk di sini. Pasangkan penanda lagi. 1
Berikutnya di serat SC. Dua, tiga, empat, 9. Oke, kita akan lanjutkan SC keliling ini 39 SC lagi, lalu 9 SC. Jadi total kita akan mendapatkan 96 SC. Saya sudah selesai membuat SC keliling dan hasilnya seperti ini. Kita akhiri dengan slip stitch di SC yang pertama. Kita ukur hasil jadinya. Kita mendapat ukuran panjang 15 cm dan lebarnya 3,5 cm. Alas persegi panjangnya sudah selesai, kita akan lanjut mengerjakan badan dompet. Untuk badan dompetnya akan kita awali dengan benang yang warna biru muda. Jadi di sini kita buat slip stitch menuju SC berikutnya yang ada di sini. Dan kita langsung ambil benang yang warna biru muda. Oke, selanjutnya kita kunci dengan satu rantai. Di stitch pertama kita ini kita buat 3 DC increase. Saya buat pengganti DC terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Nah, karena kita akan kerjakan dengan teknik tapestry, jadi di sini benang yang warna abu-abu tetap ngikut memutar. Kita lanjutkan. Kita skip 2 lubang. Di lubang yang ketiga kita buat 3 DC increase lagi. Masing-masing 3 DC increase ini kita sebut dengan satu cluster. Jadi kita akan lanjutkan terus membuat 3 DC increase ini dengan benang warna biru muda sebanyak 32 cluster. Saya sudah menyelesaikan baris yang pertama. Kita selalu akhiri setiap barisnya dengan slip stitch di DC yang pertama ya. Jangan lupa benangnya ikut naik. Kita slip stitch. Kita lanjut mengerjakan baris yang kedua. Kita buat satu rantai dulu untuk mengunci. Lalu kita buat 3 long DC increase. Penempatannya ada di lubang kedua yang kita skip di bagian bawah. 1, 2. Di sini. Saya akan buat dulu pengganti long DC.
Lanjut, kita buat 2 long DC lagi di lubang yang sama. Caranya, kaitkan benang ke hakpen, masuk, lalu ambil benang. Kita punya 3 serat di sini. Kita masuk di 1 serat dulu, lalu masuk di 2 serat lagi, tersisa 2, jadikan 1. Kita ulangi. Satu, 2, 2. Kita akan menuju ruang berikutnya. Masuk di lubang yang kedua. Kita buat 32 klaster dengan benang warna biru muda. Menggunakan tusuk 3 long DC increase. Baris yang kedua sudah selesai dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang ketiga. Kita akan beralih ke benang yang warna abu-abu. Jadi di sini slip stitch-nya kita lakukan dengan benang warna abu-abu. Mulai baris ketiga dan seterusnya, kita akan buat 3 DC increase lagi untuk setiap klasternya. Kita mulai dari sini, kita masukkan hakpen di lubang DC yang kedua. 1, 2, 3. Jadi di sini. Saya buat pengganti DC dulu. Tambahkan 2 DC lagi. Lanjut ke ruang berikutnya. Di sini jangan lupa benang yang ikut disembunyikan. Caranya seperti ini ya. Jadi posisinya benang yang ikut berada di atas hakpen. Kita ambil benang. Kita buat 3 DC increase. Kita lakukan cara yang sama. Kita buat dengan benang warna abu-abu ini sebanyak 2 baris. Ini dia hasil jadinya setelah kita tambahkan 2 baris warna abu-abu. Kita sudah menyelesaikan baris keempat dan kita lanjut mengerjakan baris yang kelima. Kita awali dengan benang yang warna abu-abu. Kita slip stitch dulu. Oke, kita buat 1 klaster warna abu-abu.
Lalu kita tambahkan 3 klaster warna biru muda. Seperti ini pola untuk baris yang kelima, kita ulangi 1 putaran. Kita sudah menyelesaikan baris yang kelima dan lanjut mengerjakan baris yang keenam. Kita awali dengan benang yang warna abu-abu. Kita buat sebanyak 2 klaster di sini dan di sini. Selanjutnya kita buat 2 klaster dengan benang warna biru muda. Oke, seperti ini polanya, kita ulangi 1 putaran. Oke, baris ke-6 sudah selesai. Kita lanjut mengerjakan baris yang ke-7. Kita awali dengan benang yang warna abu-abu. Kita buat sebanyak 3 klaster. 1, 2, 3. Setelah 3 klaster abu-abu, selanjutnya kita buat 1 klaster biru muda. Oke, kita ulangi pola ini 1 putaran. Baris ke-7 selesai dan hasilnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris ke-8. Kita akan buat full warna abu-abu semua. Jadi kita buat 32 klaster warna abu-abu. Untuk benang warna biru mudanya tetap kita ikutkan saat merajut. Baris ke-8 sudah selesai, hasil jadi motifnya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan baris ke-9. Kita awali dengan benang yang warna abu-abu, kita buat 1 klaster.
Selanjutnya kita buat 3 klaster dengan benang warna biru muda. Kita ulangi pola yang sama seperti ini 1 putaran. Baris ke-9 sudah selesai. Kita lanjut mengerjakan baris ke-10. Di sini kita awali dengan benang yang warna biru muda. Kita akan buat 32 klaster dengan benang warna biru muda. Jadi satu baris full biru muda. Tapi di sini benang yang warna abu-abunya tetap ikut jalan ya. Oke, baris ke-10 sudah selesai. Baris ke-10 ini adalah batas tengah dari motifnya. Jadi mulai dari sini nanti kita mengerjakan bagian atas dengan teknik mirroring secara garisnya horizontal. Sebagai contoh, nanti di baris ke-11 kita akan kerjakan dengan motif yang sama seperti baris ke-9. Waktu mengerjakan baris ke-12 akan sama dengan baris ke-8. Begitu seterusnya hingga nanti baris ke-19 sama dengan baris yang pertama. Saya akan kerjakan dulu hingga mencapai baris ke-18. Teman-teman juga bisa mengikuti pola tulis berikut ini. Baris ke-18 sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris ke-19 yang merupakan baris terakhir. Kita akan buat 32 klaster dengan benang warna biru muda. Jadi ini benang yang warna abu-abunya sudah tidak ikut. Untuk baris yang terakhir ini kita akan buat tiap klasternya dengan 3 SJ increase. Masuk di lubang DJ yang kedua, ambil benang, 2 serat kita jadikan 1. Pasangkan penanda. Kita lanjut tambahkan 2 SJ lagi di lubang yang sama. Baris ke-19 sudah selesai. Seperti ini hasil jadi lengkap motif badan dompetnya. Kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Langkah berikutnya kita akan buat handle atau pegangan dompet. Nah, untuk memulainya kita dari bagian samping kita cari stitch cluster yang bagian tengah-tengahnya bagian samping. Nah, ini kita ambil 9 stitch atau 3 cluster seperti ini. Kita mulai dari sini berarti. Oh iya, kita masuknya hanya di front loop, serat depan saja. Kita buat 9 SJ
front loop only. Kalau sudah, hasilnya seperti ini, dan di bagian sini masih tersisa ada back loopnya ya, ada serat back loop yang belum terisi. Oke, sekarang kita akan buat satu rantai balik 9 SC lagi, bolak-balik hingga mencapai panjang handle yang diinginkan. Oke, saya sudah selesai membuat SC bolak-balik. Di sini kita ukur. Dapat ukuran 20,5 cm. Selanjutnya kita bisa tata dan cari bagian tengahnya untuk sisi yang satunya. Dan kita jahit dengan teknik slip stitch. Oke, handle-nya sudah terpasang seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan list untuk bagian atas dompet. Saya akan mulai dari sini. Kita masuk di serat back loop only dari SC yang sebelumnya. Kalau yang di bagian sini kita bisa masuk di 2 serat ya, bikin SC biasa. Kita buat SC keliling hingga mencapai tinggi yang diinginkan. Saya sudah selesai menambahkan 3 baris SC keliling. Terakhir kita bisa slip stitch di stitch yang pertama. Lalu kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Nah, ini dia hasil jadi dompetnya. Selain jadi dompet, ini juga bisa jadi tas cantik gitu, tas kecil buat tempat HP, dompet kecil maupun alat make up. Nah, kelebihannya adalah di bagian dalam pun motifnya sama dan juga rapi seperti ini. Jadi misal teman-teman nggak mau pakai furing masih oke, tinggal tambahkan kancing magnet di bagian tengah. Kita ukur dulu hasil jadi dompetnya ya. Untuk motifnya kita dapat ukuran tinggi 10,5 cm. Tapi kalau dari bagian atas seperti ini kita dapat ukuran tinggi 12 cm. Oke sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat dompet cantik ini. Semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya.
See you, bye.